Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video kali ini saya akan membahas beberapa topik yang berkaitan dengan kuliah teori akuntansi 1. Langsung saja teman-teman, saya akan membahas satu topik yang saya bahas dalam video ini. Yang pertama yaitu topik yang saya bahas mengenai isi dan elemen laporan keuangan laba rugi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa isi dan elemen laporan rugi ini hal-hal ada tiga hal yang penting yang dipertimbangkan, maka suatu transaksi dapat atau dianggap sebagai elemen laporan keuangan tidak. Konsep yang pertama atau hal yang pertama yang harus dipertimbangkan yaitu konsep income, bahwa dalam istilah tadi atau istilah ini mempunyai atau memiliki arti luas daripada istilah menurut income menurut akuntansi secara tradisional. Kemudian yang kedua, hal yang perlu dipertimbangkan ketika isi dan elemen laporan ini itu pergantian aset, liabilitas, equity. Hal ini menyangkut pada jumlah kekayaan klaim terhadap sebuah sumber pada suatu waktu tertentu. Nah, sebelum itu teman-teman, mungkin di antara kita sudah pernah tidak asing lagi yang namanya liabilitas maupun aset dan equity. Seperti yang kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan aset adalah nilai dari suatu perusahaan yang dimiliki oleh suatu badan atau perusahaan. Kemudian yang dimaksud dengan liability sama halnya yaitu dengan utang atau nilai utang dari suatu usaha atau perusahaan. Dan equity yaitu hak residual atau atas hasil bahan atau liabilitas. Kemudian hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu nilai aset, liabilitas maupun equity, bahwa hal ini dianggap sebagai sebuah pengaruh terhadap pendapatan revenue maupun beban atau expense serta gain dan loss atau keuntungan dan kerugian. Jadi tiga hal yang harus dipertimbangkan pada isi atas laporan keuangan rugi. Selanjutnya dalam Statement of Financial Accounting Concept atau SFIC, elemen akuntansi itu terdiri dari aset, kemudian yang kedua liabilities, owner equity, dan revenue, gains, dan loss. Dalam mengkaji elemen akuntansi dikenal dua konsep atau dua pendekatan menurut Statement of Financial Accounting Concept. Konsep atau pendekatan yang pertama yaitu articulate approach, di mana laporan dianggap memiliki hubungan matematis. Laba rugi hanya merupakan perubahan modal pada periode atau dengan asumsi tidak ada transaksi modal sesuai modal, atau laporan laba rugi dianggap sebagai subkali klasifikasi dari pos-pos modal. Kemudian yang pendekatan yang kedua menurut statement financial of concept yaitu pendekatan non-articulate approach. Laporan ini mengatakan bahwa tersebut tidak ada hubungan minimal, tidak otomatis atau masing-masing berdiri sendiri atau independen. Jadi menurut beda sama dengan halnya yang menurut pendekatan articulate, bahwa pendekatan ini atau laporan ini dianggap sebagai simplifikasi atau pembagian pos-pos modal, sementara menurut pendekatan articulate approach mengatakan bahwa laporan ini konsep ini berdiri sendiri atau independen, jadi terpisah. Baik, selanjutnya topik pembahasan saya yang kedua yaitu mengenai konsep definisi biaya dan laba. Seperti yang kita ketahui, mungkin teman-teman dengar bahwa konsep ini adalah konsep perbandingan antara satu laporan keuangan dengan laporan lain. Baik
Baik, langsung saja definisi daripada biaya. Biaya adalah semua yang dilibatkan kepada produk maupun barang dan jasa yang akan dijual untuk mendapatkan revenue atau pendapatan. Kemudian kita lihat menurut teori matching on concept, maka biaya yang harus dilibatkan sesuai dengan kemampuan dan periode penghasilan. Berdasarkan waktu pengeluaran, maka penggunaan biaya dan matching dikenal dua konsep, yaitu konsep yang pertama menurut matching konsep ini yaitu direct atau product matching, di mana konsep ini adalah konsep yang mengabaikan beberapa masalah, antara lain biaya yang belum bisa dikaitkan langsung kepada produk itu, sehingga dalam konsep ini semua biaya lain di luar biaya produk jasa itu dianggap sebagai apa yang dialihkan ke periode yang akan datang. Kemudian konsep yang kedua untuk konsep ini yaitu direct atau period matching. Di sini maksudnya bahwa di sini konsep matching ini dilakukan antara hasil penjualan produk maupun jasa yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibebankan selama periode di mana digunakan bukan berdasarkan waktu perolehan atau pembayaran. Jadi direct period matching ini adalah hasil antara penjualan produk, barang maupun jasa. Kemudian beberapa konsep menurut direct period atau period matching ini. Konsep yang pertama yang dimaksud adalah banyaknya biaya periodik secara tidak langsung dikaitkan dengan biaya berbeda antara matching menurut dasar penggunaan atau dasar waktu pelaporan. Misalnya kita lihat tentunya biaya sewa toko berbeda dengan biaya dengan hasil penjualan. Kemudian yang kedua yaitu untuk hal tertentu sukar mengidentifikasi atau sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara suatu jenis hasil dan biaya yang dimaksudkan untuk seluruh kegiatan, bukan hanya di produksi. Kemudian kita lihat daripada definisi biaya dan laba. Nah, ada 3 definisi menurut Komite on Terminologies atau kemudian menurut Accounting Principles Board Statement, dan yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu menurut Financial Accounting Standard Board Statement. Nah, yang pertama menurut ketiga definisi ini atau ketiga Komite on Terminologies ini, yang pertama yaitu hasil atau revenue atau pendapatan. Nah, menurut Komite on Terminology mendefinisikan bahwa ini adalah sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang digunakan kepada makanan ataupun mereka yang jasa. Jadi hasil ini adalah Komite on Terminology bahwa itu sebagai hasil penjualan barang atau jasa yang digunakan kepada konsumen maupun yang menggunakan barang dan jasa. Kemudian kita lihat dari segi menurut Accounting Principles Board bahwa hasil ini atau revenue ini mendefinisikan sebagai kenaikan gross di dalam aset dan penurunan gross dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan prinsip akuntansi yang berasal dari kegiatan mencari laba. Jadi menurut APB ini adalah penurunan maupun kenaikan aset yang berdasarkan dari kewajiban akuntansi yang berasal dari kegiatan untuk mencari laba. Maksudnya mencari laba di sini adalah dari jualan. Kemudian yang terakhir adalah menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board. Nah, bahwa mengatakan bahwa hasil atau revenue mendefinisikan sebagai arus masuk atau peningkatan nilai aset dari suatu entiti atau usaha atau penyelesaian kewajiban entiti ataupun gabungan keduanya selama periode tertentu yang berasal dari penyerahan produksi barang, pemberian jasa maupun pelaksanaan kegiatan lain. Jadi menurut PSB ini adalah peningkatan nilai aset maupun arus masuk
atas. Oke, selanjutnya kalau kita lihat dari biaya. Nah, dari segi biaya menurut Komite Teknologi mendefinisikan bahwa suatu biaya yang telah dikenakan dan dapat digunakan dalam penghasilan. Jadi, menurut komite ini biaya itu adalah suatu yang dapat digunakan dalam penghasilan. Kemudian kita lihat dari segi misalnya menurut Accounting Principle Board bahwa biaya sebagai penurunan gross dalam aset atau kenaikan gross dalam kewajiban. Jadi terbalik dengan apa yang digunakan pada aset. Bahwa dengan kalau di sini biaya menurut Accounting Principle Board bahwa menilai bahwa definisikan bahwa biaya sebagai penurunan gross maupun dalam aset atau kenaikan gross dalam kewajiban yang diakui dan dinilai menurut prinsip akuntansi yang pertama yang berasal dari kegiatan sehari laba dan keuntungan dalam suatu perusahaan. Kemudian kita lihat dari sisi atau dari segi menurut Financial Accounting Standard Board bahwa biaya didefinisikan sebagai arus keluar aktiva. Jadi biaya sebenarnya dengan APBN. Kalau PISD ini menemukan pendapatnya bahwa biaya adalah sebagai arus keluar aktiva atau penggunaan aktiva atau munculnya kewajiban atau kombinasi kedua sama metode yang disebabkan oleh pengiriman barang, pembuatan barang, pembebanan jasa atau pelaksanaan kegiatan lainnya. Kemudian selanjutnya dari segi misalnya laba. Kalau laba menurut Komite Teknologi mendefinisikan bahwa laba adalah jumlah yang berasal dari pengeluaran harga pokok produksi. Jadi laba ini adalah harga pokok produksi atau pengeluaran harga pokok daripada harga pokok produksi. Kemudian biaya lain dan kemudian dari pengisi penghasilan atau penghasilan asli. Kita lihat menurut Accounting Principle Board bahwa biaya adalah kelebihan atau defisit. Jadi ini bahwa biaya itu merupakan kelebihan defisit atas penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Terus kemudian selanjutnya kita lihat menurut Financial Accounting Standard Board bahwa mendefinisikan bahwa laba adalah akuntansi sebagai perubahan dalam entiti. Jadi laba adalah akuntansi, maksudnya perubahan akuntansi dalam sebuah entiti atau net aset dari suatu badan usaha atau suatu entiti selama satu periode tertentu yang diakibatkan oleh transaksi dan ataupun peristiwa kerjaan atau kejadian yang berasal bukan dari PBD. Jadi menurut PSD ini adalah suatu perubahan dalam net entity atau net aset dari suatu usaha selama satu periode itu yang bukan yang berarti disebabkan diakibatkan oleh transaksi dan kejadian atau peristiwa yang bukan berasal dari PBD tersebut. Baik, pembahasan saya yang selanjutnya yaitu yang ketiga, pengakuan penghasilan dan bentuk kinerja laba rugi. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan kepada kita semua kapan pendapatan itu diakui sebagai penghasilan. Baik, langsung saja. Suatu penghasilan akan diakui sebagai penghasilan pada periode kapan kegiatan utama yang perlu untuk menciptakan dan menjual barang itu sudah selesai. Jadi diakuinya pendapatan menjadi penghasilan ketika baik itu kegiatan menjual barang jasa itu selesai, maka bisa dianggap sebagai penghasilan. Kemudian ada hal ataupun waktu yang dimaksud alternatif. Kapan ketika penghasilan atau pendapatan itu dianggap sebagai penghasilan. Misalnya kita lihat dari segi waktu, misalnya dalam selama periode, jadi pendapatan ataupun penghasilan diakui selama periode berjalannya suatu kegiatan tersebut. Dan kemudian yang kedua yaitu pada saat produksi selesai. Maksudnya di sini adalah bahwa penghasilan diakui ketika suatu kegiatan ataupun produksi suatu barang maupun jasa itu
yang ketiga maksud saya adalah pada saat penjualannya. Nah, penghasilan diakui ketika kita melakukan kegiatan pada saat penjualan. Kemudian yang keempat yaitu pada saat penagihan kas. Nah, teman-teman, ini sangat menarik bahwa diakui penghasilan ketika kita melakukan penagihan kas. Dan kemudian selanjutnya yaitu bentuk penyajian laba rugi. Nah, dalam menyajikan laba rugi dikenal dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu current operating income. Kemudian yang kedua yaitu dalam menyajikan laporan sering dikenal bahwa istilah all inclusive income. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa yang dicantumkan dalam laporan laba rugi hanyalah pendapatan yang berasal dari kegiatan normal. Jadi dalam bentuk penyajian ini laporan ke laba rugi hanyalah di pendapatan yang berasal dari kegiatan normal saja, atau yang disebut dengan normal operating income. Sedangkan pos-pos yang berasal dari kegiatan yang tidak bisa dicantumkan hanya dicantumkan dalam laporan laba usaha. Kemudian maksud daripada kedua bentuk ini atau penyajian ini dikatakan bahwa konsep ini menilai prestasi manajemen yang dinilai hanyalah yang berasal dari kegiatan normal. Justru sebaliknya jika semua income yang berasal dari kegiatan normal dan kegiatan dicantumkan pada laporan laba nikahan, maka konsep ini disebut all inclusive income. Kemudian yaitu pembahasan saya yang keempat yaitu mengenai income smoothing dan perubahan accounting. Nah, teori efisiensi market hipotesis atau IMA menyebutkan bahwa laporan keuangan atau laporan suatu perusahaan dapat dipengaruhi pasar saham. Biasanya dalam konsep ini atau dalam income smoothing dan perubahan akuntansi ini biasanya laba yang stabil di mana tidak banyak fluktuasi. Fluktuasi di sini maksudnya baik naik dan turun suatu saham atau varian atau bervariasi bermacam-macam dari suatu periode ke periode lain dinilai sebagai prestasi baik. Jadi laba stabil ini dinilai menjadi prestasi baik ketika tidak terjadi fluktuasi maupun bermacam-macam pergerakan baik saham maupun modal. Kemudian selanjutnya menurut income smoothing dan perubahan ini bahwa income smoothing biasanya dilakukan dengan berbagai cara. Nah, jadi income smoothing ini untuk mendapatkan income smoothing ini kita bisa melakukan berbagai cara. Cara yang pertama yang dimaksud adalah mengatur waktu kejadian transaksi. Jadi kita harus benar-benar mengatur peristiwa pada saat transaksi agar mendapatkan income smoothing ini. Kemudian langkah atau cara yang kedua yang dilakukan adalah yaitu memilih prinsip atau metode alokasi. Jadi kita harus memilih prinsip atau konsep ataupun metode atau cara alokasi. Jadi kita benar-benar memilih secara sedemikian rupa agar hal ini mendapatkan atau menghasilkan income smoothing. Dan kemudian yang lain yaitu cara yang lain yang harus dilakukan untuk mendapatkan income smoothing ini adalah mengatur penggolongan. Penggolongan itu maksudnya mengklasifikasikan antara laba operasi normal dan laba yang bukan dari laba operasi. Jadi klasifikasikan atau menggolongkan antara laba normal. Kemudian pembahasan saya yang berikutnya yang kelima yaitu mengenai hubungan laba rugi dan neraca. Jadi dalam pembahasan kali ini saya akan membahas atau menyerahkan hubungan antara laba rugi dan neraca. Nah, langsung saja, laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh sebuah atau suatu perusahaan serta beban yang terjadi atau beban ekonominya biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dengan hasil akhir dari laporan laba rugi adalah dari laporan laba rugi ini menghasilkan laporan akhir yaitu yang bisa dinamakan atau yang bisa digunakan laporan itu baik laporan bersih
Kemudian dari yang dimaksud dengan neraca adalah mungkin teman-teman udah ada yang sebagian tahu bahwa neraca adalah bahwa neraca adalah merupakan laporan yang menunjukkan jumlah pipa, utang, modal dari suatu badan atau suatu perusahaan pada tanggal atau pada waktu tertentu yang dapat ditulis setelah diketahui adanya perubahan modal dari laporan. Hubungan laporan laba rugi dan neraca merupakan yang pertama, sama-sama merupakan laporan keuangan yang memiliki fungsi dan manfaat yang akan menentukan posisi keuangan pada suatu badan usaha maupun perusahaan. Kemudian yang kedua, hubungan yang dimiliki yaitu sama-sama memberikan masukan dan motivasi kepada perusahaan atau badan usaha agar perusahaan tersebut di masa yang akan datang bisa lebih baik. Jadi sangat bermanfaat bagi sangat berhubungan untuk yang bermanfaat bagi suatu badan usaha. Kemudian pembahasan saya yang selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu mengenai isi dan elemen-elemen laporan keuangan neraca. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu pengertian dari apa yang maksudnya neraca. Neraca atau yang disebut juga disebut sebagai posisi keuangan atau menggambarkan posisi keuangan dalam suatu perusahaan maupun usaha. Kemudian bentuk neraca. Nah, neraca biasanya disajikan berdasarkan likuiditas perkiraannya. Biasanya perkiraan yang paling lancar yang paling dekat dengan konversi kas tingkat paling atas. Nah, ada beberapa hal bentuk dalam penyajian laporan neraca. Misalnya terdiri dari 3 bentuk. Bentuk pertama yaitu bentuk neraca stapel atau report form. Di neraca ini dilakukan satu halaman vertikal. Di sebelah atas disajikan total aktiva, kemudian dan di bawahnya disajikan pos-pos kewajiban dan pos-pos modal. Kemudian bentuk yang kedua yaitu bentuk neraca skonto, di mana teman-teman sudah pernah tahu mungkin bentuk neraca ini yaitu bentuk T atau T-Ekun. Nah, di sini bahwa aset disajikan di sebelah kiri, kemudian dalam kemudian dan kewajiban serta modal ditempatkan di sebelah atau di posisi sebelah kanan, sehingga penyajian dalam sebuah laporan keuangan ini selalu bersebelahan antara kiri dan kanan. Kemudian bentuk yang ketiga bentuk laporan neraca yaitu dalam bentuk penyajian posisi keuangan atau financial position form, di mana maksudnya di sini adalah bahwa bentuk posisi keuangan ini tidak dilaporkan seperti dalam bentuk laporan neraca sebelumnya yang hanya berpedoman pada persamaan akuntansi. Kemudian pembahasan saya yang selanjutnya atau pembahasan saya yang ketujuh yaitu adalah catatan dan penjelasan laporan keuangan. Nah, baik teman-teman, laporan keuangan di sini adalah merupakan output dari hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan informasi sebagai salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Di samping itu, di samping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau accountability dalam mengambil atau dalam posisi laporan keuangan. Kemudian masuk yang terakhir, pembahasan saya yang terakhir atau yang ke-8 yaitu peristiwa kemudian dan keterbatasan laporan keuangan. Menurut IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, sifat dan keterbatasan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahwa menurut IAI laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian-kejadian yang telah lampau atau yang telah lewat. Kemudian menurut IAI peristiwa yang kedua yaitu bahwa laporan keuangan bersifat umum, jadi universal dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tiap tertentu. Jadi laporan keuangan menurut IAI ini merupakan bersifat umum, jadi bisa digunakan untuk baik untuk pelaku usaha atau untuk perusahaan secara universal, tidak memberikan kebutuhan memenuhi
kebutuhan suatu perusahaan saja. Kemudian menurut Yai yang selanjutnya adalah bahwa laporan keuangan itu proses penyusunan laporan keuangan tidak lepas dari penggunaan taksiran atau taksiran itu perhitungan atau pandangan dan berbagai pertimbangan. Jadi bahwa penyusunan laporan keuangan harus disertai dengan apapun pertimbangan yang harus dilakukan agar pengambilan keputusan tepat atau sesuai dengan yang dilakukan. Kemudian selanjutnya menurut Yai bahwa akuntansi hanya melaporkan informasi yang material, jadi informasi atau bahwa laporan keuangan ini menurut Yai hanya melaporkan informasi yang berdasarkan informasi berbagai yang bersifat materi atau material. Selanjutnya yang terakhir menurut Ikatan Akuntansi Indonesia bahwa laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis. Jadi menurut dia ini yang terakhir ini bahwa laporan keuangan hanya menekankan pada yang bersangkutan atau punya makna atau punya arti ekonomis, suatu peristiwa atau transaksi luar yang bersifat ekonomis, maka tidak merupakan bagian daripada laporan keuangan. Baik teman-teman, mungkin sedemikian pembahasan saya mengenai topik dari yang pertama sampai yang ke-8 ini. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau belum dipahami, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.